Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabi Hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Khususan lahalat Syekh Ibn Athaillah Al-Sakandari biwasilati Sayyidi Syekh Maslah biwafat Al-Arifin radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, kali ini kita mencoba untuk mendalami hikmah sebelumnya dari kalam hikmah Syekh Ibn Athaillah As-Sakandari, sabiqul himam la takhriqu aswar al-aqdar. Cita-cita sebelum-sebelumnya tidak akan bisa merobek pagar-pagar takdir. Di video sebelumnya kita telah membahas rahasia di balik kata sawabiqul himam. Ini berkenaan dengan pikiran-pikiran masa lalu, niat, rencana, keinginan-keinginan di masa lalu. Potensi yang kita miliki, al-ma'lumat as-sabiqah. Ini juga merupakan sawabiqul himam. Kita yang ingin kaya, ingin baik, ingin dan keinginan lainnya, ini semua sawabiqul himam. Karena itu apabila hanya terbatas keinginan di tingkat pikiran, di tingkat sawabiqul himam, maka tentu saja bila hanya di tingkat sawabiqul himam tidak akan ada perubahan apapun. Takdir, nasib tidak akan berubah. La takhriqu aswar al-aqdar, tidak akan memberikan perubahan apapun pada takdir kita. Karena itu sawabiqul himam ini harus kita lanjutkan menjadi sawabiqul himam. Di sini kita mengintegrasikan al-himam. Kita menghimpun keinginan kita itu dengan kenyataan, dengan praktek, dengan amaliyah. Ada keinginan, ada praktek. Terintegrasi antara keinginan dengan praktek. Jadi kita mengaplikasikan keinginan kita itu di kekinian kita. Maka di tahapan ini, ketika sawabiqul himam terintegrasi dengan praktek tubuh, terhimpun dengan amaliyah badan, al-himam menyatu dengan badan, kesadaran batin hadir di kekiniannya, maka di tahapan inilah muncul apa yang disebut dengan al-himmah al-aliyah atau ulubul himmah. Tingginya cita-cita, kuatnya keinginan. Jadi kalau kita sering menerjemahkan al-himmah al-aliyah, keinginan yang tinggi, yang kuat, nah itu bukan di tahapan sebelumnya di sawabiqul himam, tetapi di tahapan sawabiqul himam, ketika keinginan, pikiran terintegrasi dengan tubuh, terintegrasi dengan praktek badan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada prinsipnya itu tidak ada takdir yang tidak berubah. Kenapa? Karena yang namanya hidup itu sangat dekat dengan perubahan. Tidak berubah kan berarti tetap baqa, kekal, abadi. Itu tidak ada. Yang namanya makhluk itu pasti fana, pasti berubah, dekat dengan perubahan. Yang namanya makhluk itu hadir, pasti berubah, pasti terkena perubahan, pasti terkena proses taghyir. Tidak ada yang tidak berubah. Ya kalau Anda misalnya percaya pada ramalan-ramalan misalnya, lalu Anda ditakdirkan mati esok hari, nah buktikan apakah Anda akan mati esok hari. Kalau Anda sering berbuat baik, bisa berubah loh takdir. Umur menjadi panjang. Artinya apa? Artinya takdir itu bisa berubah. Anda punya keinginan misalnya, punya cita-cita. Oh saya pengen tenang, pengen hidup bahagia. Nah ini bisa kita perjuangkan. Kita bisa mengubahnya. Kapan? Yaitu sekarang ini. Sawabiqul himam. Yang tidak berubah itu kalau sawabiqul himam hanya menghayal, hanya punyanya keinginan, hanya pikiran-pikiran masa lalu, tapi tidak ada sikap untuk mengubah di kekinian kita. Ya sampai mati pun mungkin tidak akan diperoleh perubahan, tidak akan diperoleh ketenangan dan kebahagiaan batin itu. Sawabiqul himam saja, tidak sawabiqul himam. Ya kalau kita ingin tenang, kita ingin bahagia, ya kita berjuang, kita maksimalkan himmah kita itu di tingkat sawabiqul himam, di kekinian kita. Lalu setelah itu lawahiqul himam. Jadi ada sawabiqul himam,
sawa'iqul himam, ada lawahiqul himam. Ini diperolehnya al-himam, lawahik. Lahikna, kita bertemu, kita mendapatkan apa yang kita perjuangkan di tahapan sawa'iqul himam. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Man yazra yahsud. Siapa yang menanam, dia akan memanennya, menuainya. Jadi apa yang kita tanam, itulah yang akan kita dapatkan. Kita tanam kebaikan-kebaikan, kita tanam ketenangan dan kebahagiaan di kekinian kita, maka esok hari kita akan mendapatkan apa yang kita tanam itu, lawahiqul himam. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita tidak usah terlalu berpikir yang macam-macam, terlalu berpikir mendalam tentang takdir. Tugas kita sebagaimana nasihat para guru-guru kita, ya berbuat baik sebagaimana yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Ada perintah, ada larangan. Inilah yang menjadi tugas kita. Tidak usah kita terlalu berpikir mendalam tentang takdir. Sudah ada tuntunannya dari beliau-beliau. Berbuat baiklah yang banyak-banyak, tinggalkan perbuatan yang jelek-jelek. Ikuti keteladanan baginda Nabi Muhammad SAW, para wakil-wakil beliau dari kalangan aulia Allah, ar-rasikhuna fil ilmi. Ini yang menjadi tugas kita, yang menjadi pekerjaan kita di dalam kehidupan dunia ini. Kenapa ada perintah dan larangan? Kenapa harus berbuat baik? Karena dengan perbuatan baik itu kita bisa menjadi orang yang bahagia. Jadi tidak ada takdirnya orang itu menderita. Yang ada adalah dia berbuat jahat, dia menderita. Dia berbuat baik, dia akan bahagia. Kan seperti itu ya di dalam kitab Surah Al-Asrar. Jadi mendapatkan kebahagiaan hidup, baik zahir maupun batin, ya kuncinya itu ikuti perintah, tinggalkan larangan, berbuat baik dan tidak berbuat jahat, baik pada ucapan kita, pada perbuatan kita, lebih-lebih pikiran ini yang harus baik, pikiran ini yang harus berbuat santun, berbuat kasih sayang. Tidak boleh yang namanya su'uzan, negativity, hasad, dengki, itu tidak boleh ada di dalam batin kita. Pikiran-pikiran jahat, pikiran-pikiran kotor, ini perbuatan jelek juga, tapi dilakukan oleh batin, dan ini lebih mengerikan daripada perbuatan jelek yang dilakukan oleh badan kita. Jadi tidak usah terlalu berpikir mendalam tentang takdir ya Bapak Ibu, karena ini hanya di tingkat sawabiqul himam. Yang penting di keinginan kita berbuat baik, kita aktif. Kalau takdirnya pintar misalnya, nah ini sawabiqul himam, potensi terdalam, al-ma'lumat as-sabiqah. Takdirnya pintar tetapi tidak berbuat baik, malas-malasan, tidak mau belajar, ya tidak akan pintar. Walaupun seandainya takdirnya itu pintar. Nah ini kan sama seperti benih cabai. Nah itu kan kalau bicara takdir, kita tanam benih cabai, pasti yang tumbuh adalah pohon cabai, berbuah namanya buah cabai. Nah ini kan takdir. Tidak mungkin benih cabai itu berbuah rambutan, durian, tidak mungkin. Sudah takdirnya benih cabai, buahnya cabai. Ini takdir. Nah akan tetapi bila benih cabai ini tidak terawat, dimakan semut misalnya, maka tentu saja benih tersebut akan mati sebelum sempat tumbuh ke permukaan tanah, atau tumbuh misalnya pohon cabai itu, tetapi tidak terawat, tidak terpelihara, tidak pernah disiram sih, tidak pernah dipupuk, terbiarkan misalnya, atau memeliharanya dengan kebodohan, tidak punya ilmunya, mungkin tumbuh tetapi kerdil, tidak berbuah maksimal, atau tidak berbuah cabai itu. Nah ini walau takdirnya cabai tetapi tidak terawat, maka cabai itu tidak akan bisa memenuhi takdirnya sebagai pohon cabai. Nah demikian juga kita lah Bapak Ibu sekalian di dunia ini. Kita sebagai makhluk yang ahsanul khaliqin, makhluk terbaik, makhluk termulia di antara makhluk lainnya, kita tidak akan bisa memenuhi kebaikan dan kemuliaan diri kita sebagai makhluk terbaik, termulia, bila kita abai untuk berbuat baik. Kita tidak merawat diri kita, kita malas-malasan, kita tidak bersungguh-sungguh di kekinian kita.
Nah ini sama seperti pohon cabai tadi, tidak akan bisa memenuhi takdirnya sebagai cabai terbaik bila tidak terawat, tidak terpelihara. Jadi walaupun Allah sudah menegaskan manusia itu makhluk terbaik, termulia, tapi tidak dipelihara, dirawat, manusia tidak akan bisa memenuhi takdirnya sebagai manusia terbaik, termulia. Lalu bagaimana cara agar kita bisa memenuhi takdir kita sebagai makhluk terbaik dan termulia? Ya harus ada pembimbing, harus ada pengasuh. Ya sama seperti pohon cabai tadi, tidak bisa berdiri sendiri, harus ada yang merawatnya. Maka dengan perawatan yang baik, dengan seorang perawat terbaik, maka pohon cabai tadi akan bisa memenuhi takdirnya sebagai pohon cabai yang indah, pohon cabai yang estetis, karena ada yang mengasuhnya, merawatnya. Ya sama diri kita ini, diri kita yang rohaniah, ya kita tidak akan bisa memenuhi takdir kita sebagai makhluk terbaik, makhluk termulia secara rohaniah tanpa pengasuh, tanpa pembimbing. Siapa? Yaitu Syekh Mursyid. Jadi Syekh Mursyid adalah seorang insan kamil, seorang manusia sempurna yang bertugas untuk ikmal. Nah di dalam diagram Latifah 7 itu ikmal ya Bapak Ibu. Kan ada irsyad, ada ikmal, baqa, belah, laduni, dan tajalli ya. Nah ikmal menyempurnakan diri kita agar diri kita yang meminta bimbingan kepada beliau Syekh Mursyid itu bisa memenuhi takdir kita sebagai makhluk terbaik dan termulia tadi. Dalam kitab Sirrul Asrar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menjelaskan, "Fahadhihi al-musyahadah la tahsulu illa bitalqin syaikhin wasilin maqbulin min as-sabiqin, thumma ruddahu ila takmilin naqisin bi amri Allah Ta'ala biwasitatin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Penyaksian itu tidak akan diperoleh melainkan melalui pembelajaran atau melalui talqin dari seorang Syekh Mursyid yang sampai kepada hakikat dirinya, sampai kepada Allah. Hirqah kemursidannya diterima dari Syekh Mursyid sebelumnya, kemudian ditugaskan untuk menyempurnakan orang-orang yang kurang dengan perintah Allah melalui perantaraan baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada ikmal atau istilah Tuan Syekh tadi takmil, menyempurnakan. Nah ini untuk kita Bapak Ibu sekalian ya, untuk menyempurnakan diri kita. Itulah kenapa harus terbimbing oleh seorang Syekh Mursyid, agar dengan pembelajaran atau irsyad dari beliau, pembimbingan dari beliau, kita bisa memenuhi takdir kita sebagai makhluk terbaik, termulia, ahsanul khaliqin. Maka nanti kalau sudah tahu, dikasih pelajarannya, materinya. Apa pelajarannya nih? Supaya bisa mendapatkan takdir kita yang Allah takdirkan kita ini manusia sebagai makhluk terbaik, termulia. Nah kalau di TKN pelajaran utamanya itu ya zikir. Kan TKN Qadiriyah itu zikir jahar, Naksabandiyah itu zikir hobi. Nah ini pelajarannya zikir. Ini alatnya, ini metodenya, ini siasatnya, caranya, supaya kita bisa mengenal takdir kita yang sesungguhnya, supaya kita mengenal diri kita yang sesungguhnya. Apakah kita ini pohon cabai atau pohon tomat, atau pohon rambutan atau pohon durian? Nah inilah pentingnya kita belajar kepada seorang Syekh Mursyid, agar kita bisa mengenal diri kita yang sesungguhnya. Karena dengan mengenal hakikat diri kita yang sesungguhnya, maka kita bisa memenuhi takdir kita sebagai makhluk terbaik dan termulia. Jadi sebetulnya kuncinya itu ya kita mengenal diri kita. Alatnya zikir tadi, zikir jahar, zikir hobi. Dengan alat ini kita menembus lapisan-lapisan hati kita. Tembus dari mulai sadar, qalbu, fuad, syara, lub, sir hingga ana. Dan di titik ana ini, itu artinya kita benar-benar mengenal hakikat diri kita yang sesungguhnya. Maka dengan mengenal diri atau mengetahui diri, maka kita akan mengenal atau mengetahui Allah, sadar penuh akan Allah.
Ini artinya kita bisa memenuhi takdir kita yang sesungguhnya, yang telah direncanakan atau dikehendaki oleh Allah. Karena dalam kitab Surah Asrar, Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani menyebutkan sebuah hadis di mana baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man arafa nafsahu wa khalafahu, faqad arafa rabbahu wa tabahu." Siapa yang mengenal atau mengetahui atau menyadari penuh akan dirinya lalu meninggalkannya, maka pasti dia akan menyadari Rabb-nya dan mengikutinya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin si perjalanan kita, khususan dalam arti As-Sayyid Syekh Ibn Athaillah Al-Sekandari biwasilati Sayyid Syekh Ahmad Shahib Wafat Al-Jarifin radhiyallahu anhuma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala nabiyil hashimi Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.